Perkenalkan, nama saya Devinia Angelina, NIM 19104168887. Jurusan Manajemen, mata kuliah Manajemen Pemasaran Internasional, hari tanggal Jumat 23 Juli 2021. Kelas A2 pagi, dosen Bapak Adi Mursalin, SEMM. Baiklah, di sini saya akan menjawab soal UAS yang telah dosen saya berikan. Soal bagian A nomor 1, apakah Anda selalu hadir dalam kuliah Manajemen Pemasaran Internasional? Mengapa? Jawabannya, ya, saya selalu hadir karena mata kuliah tersebut wajib diikuti. Soal nomor 2, berapa kali Anda hadir dalam kuliah Manajemen Pemasaran Internasional secara daring? Jawabannya, ada 14 kali pertemuan Manajemen Pemasaran Internasional. Soal nomor 3, apa-apa saja yang saudara pelajari selama saudara belajar Manajemen Pemasaran Internasional secara daring? Dan manfaat apa yang saudara peroleh mempelajari Manajemen Pemasaran Internasional secara daring? Jawabannya, materi yang saya pelajari selama kuliah daring dalam mata kuliah MPI ialah: yang pertama, materi The Cultural Environment. Yang kedua, materi ekspor dan impor. Dan yang ketiga, materi hukum perdagangan internasional. Manfaatnya, saya dapat mengetahui definisi, manfaat, fungsi, tujuan, dan contoh-contoh materi tersebut. Soal nomor 4, apa tugas terstruktur yang diberikan oleh dosen saudara selama kuliah daring? Dan jelaskan tugas terstruktur Anda. Jawabannya, membuat ringkasan dari video yang telah diberikan, kemudian membuat video record dan diupload di YouTube channel pribadi. Kemudian mengirim link tugas tersebut ke grup WhatsApp, Facebook, dan Google Classroom. Soal nomor 5, bagaimana kuliah daring MPI memberi kesan kepada Anda? Dan platform media apa yang digunakan oleh dosen dalam memberi kuliah Manajemen Pemasaran Internasional? Jawabannya, kesan-kesan saya selama kuliah daring yaitu ada kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya yaitu lebih hemat biaya kuliah dan bisa lebih praktis. Sedangkan kekurangannya yaitu jika jaringan yang kurang mendukung untuk melakukan perkuliahan, maka akan lebih susah mengakses materi yang diberikan oleh dosen. Selanjutnya, soal bagian B nomor 1, mengapa perusahaan penting memahami lingkungan budaya pada pemasaran internasional? Jawabannya, karena budaya dijadikan sebagai jati diri dalam berinteraksi dengan masyarakat internasional. Soal nomor 2, sebutkan dan jelaskan faktor apa saja yang mendorong perusahaan domestik memasuki pasar internasional. Jawabannya, yang pertama, pemanfaatan pengetahuan dan teknologi. Jika suatu negara mengandalkan dan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang baik, tentu akan memperbanyak jumlah produksi barang atau jasa dengan mutu dan kualitas jauh lebih baik dibandingkan negara lainnya. Negara yang memanfaatkan pengetahuan dan teknologi pastinya akan memiliki sistem dan mesin produksi berteknologi canggih dalam memproduksi barang atau jasa dalam jumlah besar dengan waktu yang singkat. Tentu hal ini akan menghemat biaya produksi dan juga efisiensi waktu. Yang kedua, ketersediaan sumber daya alam yang berbeda. Faktor pendorong terjadinya perdagangan internasional selanjutnya adalah adanya perbedaan kekayaan sumber daya alam. Setiap negara pastinya memiliki perbedaan kondisi geografis yang menyebabkan terjadinya perbedaan kekayaan sumber daya alam. Karena itu, setiap negara memiliki variasi dalam memproduksi barang atau jasanya
tergantung dengan sumber daya alam yang dimiliki negara masing-masing. Yang ketiga, belanja berdasarkan tren dan gaya hidup. Tren dan gaya hidup juga bisa menjadi salah satu faktor yang mendorong terjadinya perdagangan sosial. Misalnya, ada orang yang menyukai produk fashion yang bermerek ternama luar negeri daripada produk dalam negeri. Jika begitu, banyak orang yang memiliki tren serupa. Fashion tersebut akan menjadi kebutuhan dan dicari banyak orang. Karena itu, negara tersebut perlu mengimpor produk fashion tersebut dari luar negeri yang dimaksud. Yang keempat, ekspansi pasar untuk pembesaran keuntungan. Salah satu faktor pendorong suatu negara untuk melakukan perdagangan internasional adalah ekspansi pasar dan perbesar keuntungan. Ketika membicarakan soal perdagangan, tentunya akan ada yang namanya keuntungan dan kerugian. Nah, pastinya keuntungan menjadi tujuan utama suatu negara melakukan perdagangan internasional. Jadi, banyak produsen mengambil resiko untuk memproduksi banyak barang untuk diimpor atau diekspor ke negara lain agar namanya dikenal dan tentunya mendapat keuntungan yang lebih banyak. Yang kelima, plus minus produk yang dibuat suatu negara. Ada kalanya suatu negara melakukan produksi barang tertentu secara besar-besaran karena adanya faktor lain yang mendukung sehingga menimbulkan kelebihan produksi. Untuk menghindari kerugian dari kelebihan produk tersebut, para produsen di negara tersebut memilih untuk mengekspor barangnya ke sektor yang lebih luas, yaitu negara lain. Soal nomor 3, apa saja yang menjadi hambatan dalam pemasaran internasional yang dilakukan dalam melakukan ekspor ke negara tertentu? Jawabannya, yang pertama, perbedaan mata uang antara negara pengekspor dengan pengimpor. Yang kedua, adanya kebijakan impor yang dilakukan suatu negara. Yang ketiga, perbedaan bahasa antara negara pengekspor dengan pengimpor. Yang keempat, adanya pengenaan bea masuk yang tinggi. Yang kelima, adanya perbedaan ketentuan atau peraturan. Yang keenam, adanya organisasi ekonomi yang mementingkan negara anggotanya. Yang ketujuh, proses dan prosedur ekspor impor yang panjang dan lama. Dan yang kedelapan, adanya perang yang dialami suatu negara dan perompak. Soal nomor 4, mengapa perusahaan harus mempelajari segmentasi pasar suatu negara? Tujuan pemasaran internasional. Segmentasi pasar apa saja yang perlu dilakukan untuk mengetahui pelanggan potensial bagi produk perusahaan? Jawabannya, karena segmentasi pasar dilakukan oleh suatu perusahaan dengan tujuan untuk meningkatkan pemasaran produk secara terarah. Selain itu, segmentasi pasar membantu pemanfaatan sumber daya yang dimiliki perusahaan menjadi lebih efektif dan efisien. Yang pertama, segmentasi geografis. Yang kedua, segmentasi harga. Yang ketiga, segmentasi media. Yang keempat, segmentasi demografis. Dan yang kelima, segmentasi waktu. Selanjutnya, soal bagian C nomor 1, silahkan buka link video ini. A. Link pertama. Jawabannya, judul video pemasaran internasional dan pemasaran global. Makna video,
Istilah internasional dan global mengandung pengertian yang sama dan sering dipertukarkan satu dengan yang lainnya, dan istilah tersebut sering dianggap sama artinya. Teori video ini membahas pengertian pemasaran internasional dan pemasaran global, definisi pemasaran internasional dan pemasaran global, dan mengapa pasar harus go internasional, jenis-jenis pemasaran internasional, serta tipologi perusahaan internasional, multinasional, dan global. Manfaat video: saya dapat memahami dan mengetahui materi metode transportasi secara terperinci. Selanjutnya, B. Link kedua, jawabannya judul video, lingkungan budaya, dan perilaku konsumen dalam pemasaran global dan bisnis internasional. Makna video: karena budaya dijadikan sebagai jati diri dalam berinteraksi dengan masyarakat internasional. Dalam suatu negara identik dengan kebudayaan, jadi kita harus memahami lingkungan budaya pada negara tersebut agar terjalin hubungan yang baik antar negara. Teori video, definisi budaya, elemen budaya, perbandingan budaya, konteks tinggi dan budaya konteks rendah, budaya dan marketing mix and organisasi budaya. Manfaat video: saya dapat memahami dan mengetahui materi metode transportasi secara terperinci. Dan yang terakhir, wawasan. Insight saya bertambah serta materi yang saya pelajari dapat menjadi bekal di kemudian hari. Sekian video saya ucapkan terima kasih.